Ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Mintang. Di sini saya ngajar PPKN. Kemarin kita sudah mempelajari tentang asasi manusia dan macam-macam asasi manusia. Sekarang kita bahas tentang studi kasus. Ya, kita bahas pertama ada teror 11 September. Jadi alat pembenaran untuk langgar HAM. Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadil asal Iran mengatakan serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat telah menjadi alat pembenaran untuk melanggar hukum internasional dan asasi manusia. Dalam 2 tahun terakhir ini, beberapa negara telah melanggar prinsip-prinsip universal dan hukum hak asasi manusia dengan dalih melawan teroris. Para pembelah HAM semakin miris saat menyaksikan pelanggaran terhadap hukum internasional, tidak hanya oleh mereka yang selama ini telah dikenal tentang hukum internasional itu, tetapi prinsip ini juga dilanggar negara-negara barat yang demokratis dan mengaku pembela HAM. Di sisi lain masih terdapat keputusan dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diskriminatif. Dalam 12 tahun terakhir, contohnya yang nyata adalah dalam resolusi untuk Irak, sanksi ekonomi, senjata, dan sanksi militer. Ya. Kasus Iran semata-mata hanya kepentingan Amerika Serikat saja, tetapi salah gunakan untuk menentang terorisme dan menghancurkan seluruh wilayah tersebut, bahkan sampai semuanya itu ludes. Lalu lagi, resolusi PBB mengenai pendudukan wilayah Palestina tidak pernah dijalankan dengan benar, ya diduduki oleh Israel. Kenapa tidak? Karena ya faktor ekonomi untuk kepentingan Amerika, bukan hanya untuk kemajuan negara Palestina saja. Nah, itulah masalah yang sering kita hadapi sekarang ini. Negara-negara lain menentang. Kenapa mereka itu cuma melihat saja tentang Israel untuk menginvasi Palestina sampai sekarang. Ditentang pun tetap dijalankan invasi Israel terhadap Palestina. Ya, kita mau tidak mau juga tidak tinggal diam. Banyak demokrasi di mana bahkan seluruh dunia. Ya. Untuk itu dapat kita kaji sebagai berikut. Ya, apa ya, untuk menjalankan semua itu seperti contoh dalam hal ini konteksnya adalah untuk memperbaiki ya situasi kondisi di Palestina sekarang ini semakin terpuruk. Nah, kita sebagai negara Islam juga tidak tinggal diam. Mau dimana lagi kita hanya bisa berdoa. Cuma itu studi kasus yang dapat saya sampaikan. Ya, untuk selanjutnya mari kita lakukan adalah latihan tugas. Setelah disimak dan dibaca dengan baik, ceritakan kembali apa yang ada di benak Anda. Berikan beberapa indikasi dari kasus pelanggaran hukum internasional dan HAM oleh koalisi AS, Inggris, Spanyol dalam invasi ke Afghanistan dan Irak. Nah, dalam konflik Israel-Palestina, mengapa resolusi PBB tidak efektif terhadap Israel yang menduduki sebagian wilayah Palestina, contohnya di Yerusalem? Sikap Anda terhadap isu penangkapan Presiden Irak Saddam Hussein yang dituduh Amerika Serikat sebagai diktator dan tiran. Amerika Serikat, nah itu termasuk pasca runtuhnya Blok Timur menjadi satunya polisi dunia monopolar yang belakangan ini sepak terjangnya cenderung arogan. Peristiwa penyerangan WTC dan Pentagon di Amerika Serikat tanggal 11 September 2001 menjadi pijakan untuk memerangi terorisme global. Negara-negara yang dianggap terlibat orang atau pendanaan dikampanyekan untuk dihukum dengan cara Amerika. Meskipun banyak ditentang oleh negara lain, anggota PBB 2 korban invasi Amerika Serikat dengan sekutunya di tahun 2002 dan 2003 adalah Afghanistan dan Irak. Untuk tugas, silakan Anda pelajari. Nah, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.